Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menguraikan apa itu profesionalisme ASN dalam World of Government. Sebelum kami mengulas lebih jauh tentang profesionalisme dalam WOG, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya persilahkan kepada Ibu Dini untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Oktarina Fitriani. Saya NDH 11, ditempatkan di SMP Negeri 47 Bandung sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya kepada Ibu Galih. Selamat sore, saya Galih Widi Astuti, NDH 15, dan saya ditempatkan di SMPN 46 Bandung sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Irfan. Nama saya Irfan Maulana, NDH 18, ditempatkan di SDN 243 Cicabe sebagai guru PJOK. Selanjutnya kepada Ibu Hidayina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayina Farhani, NDH 17, ditempatkan di SMP 39 Kota Bandung, guru bahasa Indonesia. Ya, dan yang terakhir izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elistina Maria Pane, saya NDH 13, saya penempatan di SMP Negeri 14 Kota Bandung. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita pada saat ini, yaitu tentang profesionalisme seorang aparatur sipil negara dalam World of Government. Sebelumnya, kita belum banyak tahu tentang apa itu World of Government dan apa saja profesionalisme seorang aparatur sipil negara. Nah, sebelum itu, World of Government itu adalah sebuah sinergi, kerjasama, kolaborasi antar instansi, antar lembaga untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan layanan publik, ada satu layanan publik yang cukup menarik dan cukup hangat dibicarakan pada saat ini dan sudah terjadi pada awal bulan lalu, awal bulan Juli, yaitu tentang PPDB. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sebetulnya PPDB itu apa sih? Coba mungkin Pak Irfan, apakah bisa memberikan penjelasan, Pak? Ya, sedikit ya dari saya tentang PPDB. Pemerintah melalui Kemendikbud telah membuat peraturan untuk penerimaan siswa baru di setiap daerah yang melalui PPDB, penerimaan peserta didik baru. Sebelumnya, pada tahun lalu ada PPDB online dimulai ya. Sebelum-sebelumnya melalui secara langsung. Namun kali ini ada beberapa hal persyaratan yang baru seperti persyaratan dari umur. Di jenjang TKA misalnya minimal 4 tahun, maksimal 5 tahun. Di TKB ada usia minimal 5 tahun dan maksimal 6 tahun. Sedangkan di jenjang SD 7 tahun. Lalu timbul pertanyaan, di tingkat sekolah apa PPDB dapat digunakan? PPDB itu bisa digunakan di semua jenjang ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Dan mengapa harus PPDB? PPDB itu merupakan sistem yang sudah diatur oleh Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan disempurnakan dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh panitia penerimaan siswa baru di setiap sekolah. Ini dimaksudkan untuk melakukan efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya KKN, jalur orang dalam itu ya. Di PPDB tersebut ada jalur apa aja? Terdapat 4 jalur untuk penerimaan PPDB. Yang pertama ada jalur zonasi. Jalur zonasi itu penerimaan peserta didik berdasarkan radius jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju sesuai dengan zonanya masing-masing. Dan yang kedua ada jalur perpindahan orang tua atau wali. Kuota PPDB 2021 ini untuk jalur tersebut adalah maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Bagaimana? Dibuktikan dengan surat pindah atau surat tugas dari orang tua dan wali yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada jalur afirmasi. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau rawan melanjutkan pendidikan, dan juga kepada calon peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada jalur prestasi.
ditentukan berdasarkan untuk yang ke SMP itu berdasarkan nilai rapor kelas 4, 5, dan 6 semester 1. Dan untuk PPDB ini meliputi sebesar 18% untuk jalur prestasi akademik dan 5% untuk jalur prestasi non-akademik. Ya, mungkin sedikit aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Baiklah, ternyata moderator. PPDB itu adalah sebuah sistem penerimaan siswa baru setiap tahunnya ya Pak ya. Nah, Iya, saya betul ingin sekali. tanyakan, kalau boleh tahu, secara umum PPDB itu ada tidak perbedaannya Pak dari dulu dengan sekarang? Ya, ada Bu. Kalau boleh Kalau tahu, zaman dulu itu PPDB melalui langsung ya, orang tua datang ke sekolah beserta anaknya melalui dengan berbagai persyaratan. Kalau sekarang itu mungkin dipermudah dengan adanya jalur online. jalur online ya Pak ya. Berarti itu Mm-mm. satu buah inovasi pelayanan publik yang Ya, betul sekali. dilakukan oleh pemerintah Pak ya. Nah, terkait dengan PPDB dengan sistem pelayanan publik, saya ingin tanya nih kepada Ibu Hida, apa sih kaitannya PPDB itu dengan Wall of Government, Bu? Ya, baik. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbicara. Tadi kan sudah dijelaskan terkait pengertian dari PPDB. Nah, di sini saya mengambil satu tagline tentang pelayanan PPDB di tahun 2021, khususnya di Jawa Barat ini, yaitu digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Jadi sudah dijelaskan ya, digitalisasi dan inovasi itu karena saat ini pelayanannya itu secara online. Nah, kaitannya dengan Wall of Government itu ada di kolaborasinya. Ya, karena kolaborasi merupakan salah satu. Kolaborasinya seperti apa tuh, Bu? Ya, jadi kolaborasi itu Dinas Pendidikan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan optimalisasi dari pelayanan PPDB itu sendiri. Ya, jadi pada saat pelaksanaannya Dinas Pendidikan bekerja sama. Contohnya pada jalur afirmasi tadi sudah dijelaskan ya beberapa jalur PPDB. Nah, di jalur afirmasi itu Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Sosial ya terkait dengan pengambilan data keluarga tidak mampu. Jadi meminimalisir kemungkinan adanya keluarga yang mengaku-ngaku tidak mampu agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya. Karena adanya data dari dinas sosial, jadi meminimalisir masalah tersebut. Itu untuk jalur afirmasi contohnya. Nah, untuk jalur zonasi, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Disdukcapil terkait penyandingan data kependudukan dengan data yang ada di Dinas Pendidikan. Dari penentuan titik koordinat, kakak, dan domisili dari siswa itu sendiri. Itu mungkin bentuk kerjasamanya. Ya, sebenarnya zonasi itu kan sudah berlangsung sejak lama ya, dan sudah dan Dinas Pendidikan sudah melakukan banyak kerjasama secara umum untuk zona zonasi ini, gitu, seperti itu mungkin. Jadi PPDB ini memiliki kekaitan dengan dan memang sebuah bentuk dari Wall of Government ya Bu ya, karena di dalamnya itu ada kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Tadi itu Ibu menyebutkan Dinas Pendidikan dengan Dinas Disdukcapil, Pencatatan Sipil, atau mungkin juga bisa dengan Dinas Sosial mungkin ya Bu ya, karena untuk menentukan daerah-daerah mana saja siswa yang memang membutuhkan pendidikan, mungkin seperti itu. Baiklah. Nah, lalu sistem pendaftarannya kalau boleh tahu untuk sekarang ini seperti apa ya Bu? Apakah ada bentuk pelayanan publik yang lain, misalnya dari Dinas Pendidikan tersendiri terkait dengan pelayanan publik ini, pelayanan PPDB? Paling secara online ya, moderator. Jadi semuanya sudah terlink kepada dinas-dinas lainnya, jadi otomatis akan muncul datanya ketika menuliskan nama dan nomor kakaknya itu paling. Jadi tidak mengisi mengisi formulir seperti zaman dulu waktu kita sekolah ya Bu ya, kita bawa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ya betul-betul meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, saya ingin tanya nih kepada Ibu Gali dan Ibu Dini, kalau tadi PPDB itu sebagai salah satu bentuk dari Wall of Government, berarti itu adalah best practice-nya ya Bu ya, adalah keunggulan terbaik ataupun salah satu praktik terbaik dari pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Mungkin seperti itu ya Bu ya, bisa dikatakan. Nah,
kalau begitu apa kaitannya antara ASN, karena kebanyakan guru-guru di negeri itu adalah pegawai negeri sipil. Nah, pasti di situ terdapat kode etiknya atau lebih kepada bagaimana melayani masyarakat atau melayani siswa. Nah, terkaitannya dengan profesionalisme ASN sebagai pemersatu dan perekat bangsa itu bagaimana menurut Ibu Dini deh, saya ingin tanya. Oke, terima kasih ya Ibu Moderator. Jadi keterkaitan PPDB dengan profesionalisme ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa itu, kita lihat dulu nih, ASN pemersatu bangsa itu ASN yang seperti apa? Nah, ternyata ASN yang menjadi pemersatu bangsa itu merupakan ASN yang memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai menjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, serta menjaga keutuhan NKRI. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya itu dengan yang pertama, kita itu sebagai ASN harus bersikap netral dan adil. Nah, contohnya itu ketika PPDB itu, ketika pendaftaran, semua siswa itu kan sudah diatur oleh sistem, dan sistemnya itu sangat transparan. Nah, ASN itu harus bersikap adil, terutama pada saat sistem itu sudah ditutup nih, misalnya. Nah, di situ akan ada misalnya anak-anak titipan kayak gitu. Nah, sebagai ASN yang baik itu kita harus bersikap adil gitu untuk tidak menerima anak-anak yang seperti itu gitu, yang dititip-titip setelah sistem itu ditutup. Lalu yang kedua, ASN yang mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak diskriminatif. Di sini tuh ASN itu membantu siswa dan orang tuanya yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran PPDB online. Terlebih siswa yang kurang mampu, tidak mempunyai fasilitas, misalnya tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai handphone, terus tidak tahu bagaimana caranya mendaftar online kayak gitu. Nah, sekolah ini harus memfasilitasi dan mengadakan pendaftaran kolektif yang dibantu oleh guru atau operator di sekolahnya masing-masing tanpa adanya pungutan biaya gitu. Jadi meskipun dilakukan oleh sekolah secara kolektif, tapi orang tua siswa ini tidak dimintai biaya sedikit pun. Lalu yang ketiga, itu ASN yang menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Seperti apa sih? Yang pertama, ASN yang bekerja tanpa pamrih, selalu siap menjawab pertanyaan siswa dan orang tua. Biasanya ketika musim PPDB ini, guru atau operator itu banyak sekali ya seperti diteror mungkin oleh orang tua siswa, nanyain anak saya udah masuk belum, atau ada data yang kurang atau tidak nih dari sekolah tujuannya. Nah, sebagai ASN yang baik itu kita harus bekerja tanpa pamrih. Kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari orang tua ini agar mereka merasa mendapatkan kejelasan. Lalu yang kedua itu kita juga harus bisa mengesampingkan kepentingan pribadi untuk fokus mendaftarkan siswa secara online gitu, karena kan PPDB ini dibuka jam 8 pagi, ditutup jam 8 malam, kita ini harus fokus gitu, takutnya nanti ada persyaratan-persyaratan yang kurang atau ada pengumuman apapun gitu, agar kita bisa segera menindaklanjutinya. Lalu yang ketiga itu kalau ada masalah nih, misalnya ada masalah dari sekolah tujuan, sebagai ASN yang baik itu kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara misalnya menelpon operator di sekolah tujuan atau kita sendiri yang mendatangi sekolah tersebut. Mungkin menurut saya seperti itu, Ibu. Jadi seorang ASN juga memang dituntut untuk melayani dalam PPDB ini ya, terutama guru. Ya. Kalau menurut Ibu Gali, apa sih Bu keterkaitannya profesionalisme ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan PPDB? Memangnya ada hubungannya atau enggak ya Bu? Baik, terima kasih untuk moderator dan juga untuk penjelasannya dari Ibu Dini, sangat luar biasa sekali dan sangat lengkap ya. Kemudian saya akan menambahkan secara umumnya ya, keterkaitan antara PPDB khususnya pada sistem zonasi dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, seperti yang kita tahu ya, dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat ada diksi bahwa bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, yang kita garis bawahi adalah pada melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, adanya PPDB ini pada sistem zonasi merupakan satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tujuan dari pemerintah tersebut yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 tersebut. Nah, PPDB
Zonasi ini juga merupakan satu bentuk dari pelaksanaan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya di sini ada upaya keadilan kepada warga negara, kepada para peserta didik baru, dan juga pada pemerataan mutu pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan sistem PPDB, sistem zonasi ini juga tadi seperti yang sudah disinggung oleh Ibu Dini juga menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas dan juga non-diskriminatif. Hal ini pula lah yang juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB ini juga telah berupaya sedemikian rupa dalam perwujudan implementasi nilai persatuan, kemudian juga nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Di samping itu juga ada implementasi pada sila keempat Pancasila, yaitu pada pelaksanaan penetapan wilayah zonasi, di mana pemerintah daerah itu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan kelompok kerja kepala sekolah dalam hal penetapan batas-batas wilayah. Dan bagi sekolah yang berada di perbatasan antar provinsi atau kabupaten kota, penetapan batas wilayah yang tersebut dilakukan berdasarkan hasil kerjasama dan musyawarah antar pemerintah daerah. Nah, secara khusus bagi ASN yang berprofesi sebagai guru seperti kami ini, ada dalam hal layanan mutu pendidikan ya. Artinya, melalui PPDB ini juga ada upaya yang dilakukan oleh para guru dalam hal menjamin pemerataan mutu pendidikan yang juga kedepannya nanti akan didukung dengan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana. Seperti itu. Jadi PPDB ini itu apa ya, terkait semua ya Bu dengan profesionalisme seorang ASN, tidak hanya ASN tapi lebih spesifik juga kepada guru mungkin gitu ya. Nah, kemarin saya juga sempat melihat bahwa ada satu pintu sebetulnya pemerintah itu membuka sistem pendaftaran siswa baru, yaitu secara online tadi yang Pak Irfan dengan Bu Hida sebutkan, yaitu dengan membuat sebuah situs pendaftaran online. Nah, saya lihat di situ memang terasa sekali pelayanan publiknya atau wall of government-nya di situ. Karena kita di situ saya lihat di website-nya itu, kalau tidak salah saya ngambil contoh dari Kota Bandung saja, ppdb.bandung.go.id. Di situ saya bisa lihat, bukan siswa tapi daerah-daerah mana saja atau sekolah-sekolah mana saja yang masuk ke daerah zona A, zona B, zona C begitu. Dan saya pikir, untuk menentukan zona itu ternyata pemerintah atau dinas pendidikan juga bekerja sama dengan dinas sosial gitu untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang memang membutuhkan pendidikan gitu, sehingga masyarakat juga tidak bingung dalam mendaftarkan siswanya untuk sekolah. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, betul, Bu. Betul ya. Baiklah, kalau begitu, apa sih upaya pemerintah sebetulnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal pendidikan ini, dalam hal penerimaan siswa baru? Mungkin ada yang mau menambahkan antara Ibu Hida, Bu Gali, Bu Dini, atau Pak Irfan? Kembali lagi, moderator ya, tadi kan sudah mulai memanfaatkan digitalisasi, selalu mengembangkan inovasi, dan mempererat kolaborasi. Karena kan intinya itu tujuan dari setiap lembaga itu kan pasti mengacu kepada kepentingan bangsa Indonesia gitu. Jadi pasti selalu memberikan inovasi-inovasi gitu, dan kerjasama yang baik. Dan dalam pelaksanaan PPDB itu juga ternyata nilai-nilai profesionalisme seorang ASN juga masuk ya Ibu Dini dan Bu Gali ya. Tadi tidak diskriminatif, tidak, apalagi kalau boleh tahu Bu? Harus transparan. Oh ya, transparan, lalu dan juga akuntabel mungkin ya Bu ya. Sehingga pelayanan publik atau kualitas PPDB ini dapat terlaksana atau dapat diterima masyarakat dengan maksimal. Mungkin ada satu pesan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelayanan atau profesionalisme ASN dalam wall of government. Mungkin Ibu Gali? Oke, baik. Untuk pelaksanaan wall of government dalam bidang pendidikan ya, secara khusus dapat kita manfaatkan secara positif. Seperti halnya yang tadi kita bahas bersama-sama mengenai PPDB ini. Adanya kerjasama antar lembaga juga sangat membantu dalam mewujudkan upaya keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia ya.
kaitannya dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini adalah pada penerapan nilai-nilai kebangsaannya pada Pancasila maupun UUD seperti itu. Baiklah, berarti memang PPDB ini sudah menjadi ikon atau best practice-nya dari World of Government, penerapan World of Government dalam bidang pendidikan. Saya rasa pembahasan kami tentang bagaimana profesionalisme seorang ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam World of Government. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam menjalankan profesionalisme sebagai ASN. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.